رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا عين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Atfal dan adik-adik Nasirat, apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Baik adik-adik, bersama saya insyaallah ta'ala beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang sholat. Saya yakin adik-adik Atfal dan Nasirat sudah memahami hal-hal penting berkenaan dengan sholat. Bahkan mungkin sudah ada yang dawam melaksanakan sholat 5 waktu. Wah, ini kalau ada adik-adik Atfal dan Nasirat yang sudah dawam sholat 5 waktu, saya angkat 2 jempol buat adik-adik Atfal dan Nasirat yang sudah dawam tersebut. Baik, adik-adik Atfal dan Nasirat, sekarang kita langsung masuki ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, adik-adik lihat di slide yang pertama. Di sini kita akan menyebutkan nama-nama sholat fardu. Ada berapa? Ada 5. Pinter. Baik, yang pertama sholat apa? Sholat subuh. Pinter. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima, sholat isya. Pinter ya. Saya yakin kalian semua sudah menghafal nama-nama sholat fardu ini. Baik. Berikutnya kita akan mempelajari tentang batas awal atau permulaan dan batas akhir sholat fardu itu boleh dilaksanakan dalam kondisi normal ya. Baik, yang pertama kita akan melihat batas awal melaksanakan sholat subuh itu kapan? Nah, adik-adik, sholat subuh kita laksanakan mulai munculnya fajar atau waktu subuh sampai matahari keluar. Nah, paham ya adik-adik yang biasa sholat subuh? Pasti sudah paham waktu pelaksanaan sholat subuh ini. Baik, berikutnya sholat zuhur. Sholat zuhur kita mulai laksanakan ketika matahari condong. Wah, matahari condong ini apa, Pak? Baik, saya jelaskan ya. Matahari condong itu maksudnya adalah posisi tengah hari. Matahari kan ada di atas kepala kita nih, ya. Lurus dengan kepala kita lah, bahasanya seperti itu. Tapi ketika kita mulai melaksanakan sholat zuhur, mataharinya sudah tidak lagi tepat di atas kepala kita. Tapi sudah mulai condong sedikit. Ke arah mana? Ke arah barat. Jadi pada waktu itu kita sudah boleh atau mulai melaksanakan sholat zuhur. Batas terakhirnya kapan? Batas terakhir sholat zuhur adalah ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari tinggi aslinya. Saya kasih contoh ya, biar adik-adik paham. Nah, misalkan tinggi adik-adik ini 120. Nah, ketika berdiri di satu tempat yang langsung terkena sinar matahari, batas terakhir sholat zuhur, bayangan adik-adik panjangnya 120 lebih. Misalkan 125 atau 130. Nah, itu sudah selesai batas terakhir sholat zuhurnya. Nah, itu sudah masuk waktu sholat asar. Wah, kita langsung deh masuk sholat asar ya. Nah, kita sholat asar. Tadi sudah diberitahukan kapan awalnya. Awalnya adalah ketika sholat zuhur, ya, selepas waktu sholat zuhur tadi. Batas akhir sholat zuhur. Nah, disitulah awal kita melaksanakan sholat asar. Kapan terakhirnya batas terakhir kita boleh mendirikan sholat asar? Yaitu ketika warna cahaya matahari menguning. Nah, adik-adik Atfal dan Nasirat, 3 sholat ini sudah kita pelajari ya. Baik, kita lanjut ke sholat berikutnya, yaitu sholat maghrib. Baik, kita melaksanakan sholat maghrib mulai
setelah matahari terbenam sampai waktu sinar kemerah-merahan dan warna keputih-putihan masih tetap nampak di langit, ya. Ada di ufuk sebelah barat. Atau kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan sampai pada waktu syafaq. Syafaq itu apa sih, Pak? Nah, syafaq itu adalah ketika warna, ya, sinar kemerah-merahan itu nampak di langit. Kapan terjadinya? Biasanya terjadinya itu sebelum matahari terbit kalau pagi hari. Nah, kalau sore hari sesudah matahari terbenam. Nah, itu adalah yang disebut dengan syafaq. Nah, itulah batas terakhir sholat maghrib. Baik, adik-adik, berikutnya kita masuk ke sholat isya. Sholat isya mulai kita laksanakan dari habis syafaq tadi sampai tengah malam. Nah, tengah malam ya. Tapi kalau karena kondisi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak memungkinkan melaksanakan sholat isya sebelum tengah malam, maka bisa melaksanakannya sesudah lewat tengah malam sampai sebelum sholat subuh. Tapi ingat ya, itu dalam kondisi yang terpaksa. Kalau dalam kondisi normal, ya kita laksanakan di awal waktu. Ya, jangan mengakhir-akhirkan sholat fardu yang sudah Allah Ta'ala perintahkan. Baik, adik-adik, itulah waktu-waktu yang diajarkan kepada kita kapan kita melaksanakan atau mendirikan sholat fardu itu. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke materi tentang waktu-waktu yang terlarang untuk kita melaksanakan sholat. Jadi, pada saat itu kita nggak boleh sholat nih. Wah, kapan aja ya? Adik-adik ada yang udah tahu belum? Nah, ada 4 waktu yang kita tidak boleh mendirikan sholat. Kapan saja itu? Baik, yang pertama adalah ketika matahari sedang terbit. Nah, ini adalah batas akhir sholat subuh ya. Setelah batas akhir sholat subuh, itu matahari terbit tuh. Nah, di situ kita sudah tidak boleh melaksanakan sholat. Kenapa kok nggak boleh? Karena dikhawatirkan kita dianggap seperti menyembah matahari. Padahal kita kan menyembah kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya pada waktu itu kita tidak boleh mendirikan sholat. Ya. Yaitu yang pertama apa? Ketika matahari sedang terbit. Yang kedua, ketika matahari berada tepat di atas kepala kita atau lurus dengan kepala kita. Nah, tadi itu adalah sebelum sholat zuhur ya. Tadi kan kalau sholat zuhur setelah matahari condong sedikit ke arah barat ya. Jadi ketika matahari tepat lurus di atas kepala kita, itu kita tidak boleh mendirikan sholat. Baik, waktu yang ketiga adalah sesudah asar hingga matahari terbenam. Hendaknya jangan melaksanakan sholat nafal. Oh, ini berkaitan dengan sholat nafal ya adik-adik. Ya, jadi setelah sholat asar, sholat fardu asar itu tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada sholat nafal. Jadi makanya kita setelah sholat fardu asar berjamaah, sudah tidak ada sholat lagi sampai menjelang atau sampai masuk waktu maghrib. Ya. Baik, yang keempat adalah seusai atau setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, inilah 4 waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Baik, adik-adik, mungkin nanti untuk lebih jelasnya tentang waktu-waktu dilarang kita mendirikan sholat, ya, 4 waktu tadi, kita bisa diskusi nanti sama kakak-kakak mentor. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang berikutnya yang mengenai jumlah rokaat-rokaat sholat. Ini saya yakin adik-adik semua sudah hafal. Ya, sudah hafal ini. Baik, yang pertama sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? Iya, betul. Sholat subuh adalah 2 rakaat yang fardunya. Ya,
Tetapi sebelum sholat fardu dilaksanakan, ada nih sholat sunnahnya. Berapa rakaat sebelum sholat subuh dilaksanakan? 2 rakaat juga. Nah, jadi adik-adik, di dalam melaksanakan sholat subuh ada 2 rakaat sebelumnya. Ya, jadi 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh atau disebut dengan qobliyah. Setelah itu baru melaksanakan sholat fardunya 2 rakaat. Adik-adik biasakan ya melaksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh ya. Nah, jika sholat sunnah tidak bisa dikerjakan sebelum sholat fardu, maka boleh dilaksanakan setelah sholat fardu dilaksanakan. Tapi jangan biasakan ya. Jangan dibiasakan. Yang harus kita biasakan adalah sholatnya sebelum sholat fardu. Baik. Nah, pintar. Berikutnya sholat zuhur. Adik-adik, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Pintar. Sebelum sholat zuhur, ada sholat sunnah kah? Ya, ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Wah, mantap nih kalau adik-adik bisa melaksanakan 4 rakaat. Tapi kalaupun tidak sanggup 4 rakaat, 2 rakaat juga boleh ya. Bagus. Lalu berikutnya, sesudah sholat fardunya. Sesudah sholat fardu zuhur 4 rakaat, sholat sunnahnya kita berapa sesudahnya? Nah, 2 rakaat atau 4 rakaat kalau sanggup. Nah, itu lebih bagus. Baik, alih-alih 4 rakaat sunnah sebelum sholat fardu, boleh juga dikerjakan 2 rakaat saja tadi ya yang sudah saya jelaskan. Baik, berikutnya sholat asar. Sholat asar ini berapa rakaat? 4 rakaat. Pinter ya. Nah, setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah ya. Tadi merupakan waktu yang terlarang ya. Baik, berikutnya masuk ke sholat maghrib. Nah, sholat maghrib berapa rakaat yang fardunya? 3 rakaat. Pinter. Sholat sunnahnya berapa? 2 rakaat. Ya, sholat sunnah setelah sholat fardu maghrib. Atau disebutnya ba'diyah maghrib. Atau ba'da maghrib. Ya. Ba'da maghrib ada 2 rakaat sholat sunnah. Baik, berikutnya kita masuk ke sholat isya. Sholat isya berapa rakaat adik-adik? 4 rakaat. Pinter. Lalu dilanjutkan dengan sholat apa? Ba'diyahnya berapa rakaat? 2 rakaat ba'da isya. Dan dilanjutkan dengan 3 rakaat witir. Wah, ini adik-adik ada yang sudah biasa melaksanakan sholat witir 3 rakaat sesudah atau ba'da isya tadi? Wah, kalau ada yang bisa melaksanakan sholat witir 3 rakaat, nah, saya angkat jempol 2 buat adik Atfal dan Nasirat yang melaksanakannya. Ya, baik. Adik-adik itulah mengenai jumlah rakaat sholat ya, baik fardu maupun yang sunnah atau ba'diyah dan qobliyahnya. Baik, berikutnya kita memasuki praktek sholat. Wah, ini praktek ya adik-adik ya. Saya mengharapkan adik-adik Atfal dan Nasirat kalau ada sedang berdua, ya, ini bisa langsung berdiri melaksanakan sholat. Misalkan yang Atfal di depan, yang Nasirat di belakang. Atau kalau dua-duanya adik-adik Atfal, bisa berdampingan, ya. Kalau yang sendiri di rumah, tidak apa-apa. Laksanakan kita praktek sekarang sendiri. Ya, ini supaya nanti kita bisa langsung mempraktekannya. Baik, adik-adik Atfal, saya kasih waktu ya untuk bersiap-siap kita mempraktekkan sholat. Baik, sekarang adik-adik Atfal sudah siap? Berdiri menghadap kiblat, ya. Berdiri menghadap kiblat. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita sekarang membaca doa tawajuh, ya, supaya perhatian kita khusyuk kepada sholat kita, ya, kita arahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, sudah siap ya? Ya, kita baca doa tawajuhnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Maaf, saya ulangi.
bacaan Arabnya harap dipotong aja ya. Doa tawajuh ini saya potong aja. Nanti akan saya mulai setelah baca ta'awuz dan bismillah. Baik adik-adik, kita mulai ya praktek sholatnya. Kita baca ta'awuz dulu supaya kita dilindungi dari godaan setan ya. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, itulah doa tawajuh ya. Artinya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tulus ikhlas dan aku bukanlah termasuk dari antara orang-orang musyrik. Baik adik-adik, setelah membaca doa tawajuh tadi, kita langsung takbiratul ihram. Baik, takbiratul ihram tahu? Ya, mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan sampai ke telinga atau sampai pundak minimal ya. Baik, kita angkat sambil mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yuk, kita mulai. Allahu Akbar. Nah, setelah itu letakkan kedua tangan di atas dada atau di bawahnya. Ya, lalu telapak tangan kanan memegang tangan kiri sehingga melewati pergelangan tangan. Lalu berikutnya kita baca doa-doa sholat yang lain. Baik, sekarang kita baca puji-pujian ya atau sana ya. Langsung kita baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Artinya, wahai Allah, maha suci Engkau dari segala aib dan kelemahan. Bukannya sekedar suci, tetapi mempunyai segala sifat terpuji. Nama Engkau penuh berkat dan amatlah tinggi keagungan Engkau, dan tiada yang patut disembah selain Engkau. Baik, setelah baca doa ini, setelah baca puji-pujian itu, ya, kita langsung membaca Al-Fatihah. Oh iya, sebelum ini saya akan beritahukan sedikit ya. Baca puji-pujian itu ada banyak ya, paling tidak ada 3 jenis. Nah, yang dipraktekkan oleh jemaat kita adalah bacaan doa ini, yakni Subhanaka Allahumma. Ya, ada Allahu Akbar kabiro, ada Allahumma ba'id baini, ada bacaan-bacaan lain ya. Tapi yang kita praktekkan adalah yang Subhanaka Allahumma. Baik, berikutnya kita membaca Al-Fatihah. Kita awali dari ta'awuz ya. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik, untuk artinya saya mengharapkan nanti kakak mentor bisa mempelajari setelah prakteknya ya. Nanti kita langsung saja membaca ayat-ayat pilihan ya. Setelah baca Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat pilihan atau surat-surat pilihan. Nah, yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah surat Al-Ikhlas. Baik, adik-adik, kita langsung membaca surat Al-Ikhlas. Kita awali dengan bismillah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, setelah membaca ayat-ayat pilihan atau surat-surat pilihan, kemudian kita ruku. Ya. Tapi sebelum ruku kita mengucapkan apa?
takbir, ya. Baik, kita takbir ya, mengucapkan Allahu Akbar. Baik, kita bersama-sama Allahu Akbar. Nah, adik-adik posisinya sudah ruku? Bagus. Ya, sudah ruku. Nah, ketika kita ruku, kita membaca puji-pujian juga kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana pujiannya? Nah, saya yakin adik-adik Atfal dan Nasirat sudah hafal. Ya, kita baca. Subhana Rabbiyal Azim. Ya, berapa kali? 3 kali. Kita ulangi. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Oke, cukup 3 kali ya. Artinya apa? Maha suci Tuhanku yang memiliki keagungan. Baik, setelah kita ruku, kemudian kita i'tidal, ya, i'tidal. Baik, ketika i'tidal, kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Apa artinya? Allah mendengar orang yang memujinya. Oke, adik-adik sekarang sudah i'tidal semua? Baik. Nah, ketika i'tidal, setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, berikutnya kita baca doa berikut ini. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Inilah salah satu doa ketika i'tidal. Ya, ada banyak yang lainnya juga, tapi yang kita praktekkan yang ini. Ya, kita ulangi bareng-bareng ya. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, semua pujian adalah bagi Engkau, yaitu puji-pujian yang banyak lagi suci dan yang diberkati pula di dalamnya. Baik, setelah kita i'tidal, berikutnya kita sujud. Ketika sujud kita mengucapkan takbir ya. Baik, kita sujud. Allahu Akbar. Nah, kakak mentor yang ada di sebelah atau bapak ibu yang ada di sebelah adik Atfal dan Nasirat, mohon diperbaiki ya posisi sujudnya. Nah, ketika kita sujud, kita pun membaca puji-pujian, tasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Sama seperti ruku, 3 kali. Doanya sebagai berikut ya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baik, saya yakin adik-adik Atfal dan Nasirat sudah hafal nih doa bacaan sujud. Berikutnya kita duduk di antara 2 sujud, mengucapkan takbir juga. Yuk bareng-bareng Allahu Akbar. Ya, sudah posisi duduk ya. Baik. Ketika kita duduk antara 2 sujud, kita membaca doa. Nah, doa ini merupakan permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, baik. Yuk kita baca doanya ya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warfa'ni wazburni warzuqni. Adik-adik sudah hafal semua doanya? Alhamdulillah, apabila sudah hafal semua ya. Baik, artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, tunjukilah aku, berilah aku kesehatan, berilah padaku kehormatan, perbaikilah aku, buatlah sarana untuk kebaikanku, dan berilah aku rizki. Baik, setelah duduk di antara 2 sujud, berikutnya kita sujud lagi. Ya, kita baca takbir. Yuk, Allahu Akbar. Nah, ini adalah sujud yang kedua. Bacaannya sama seperti sujud yang pertama, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, adik-adik 3 kali. Lalu berikutnya kita berdiri kembali. Ya, karena sholat itu minimal 2 rakaat. Ya, yuk kita berdiri. Allahu Akbar. Nah, berdiri tegak untuk rakaat yang kedua dengan melipatkan tangan seperti rakaat yang pertama tadi. Kita membaca lagi surat Al-Fatihah ya seperti rakaat pertama dan kemudian juga membaca ayat-ayat atau surat-surat pilihan seperti rakaat pertama juga. Nah, lalu kita menyempurnakan rakaat yang kedua
Sesudah 2 kali sujud, kemudian duduk, sehingga telapak kaki kanan berdiri dan telapak kaki kiri tergolek. Atau tadi berdiri itu maksudnya tegak ya, telapak kaki kanan, kemudian telapak kaki kirinya tergolek. Atau boleh dikatakan diduduki oleh kita ya, telapak kakinya. Kemudian sambil meletakkan kedua tangan pada paha di dekat lutut, bacalah doa, tasyahud, dan doa-doa lainnya. Nah, itulah akhir dari kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, setelah tadi menyempurnakan rakaat yang kedua, nah posisinya duduknya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan. Baik, adik-adik, nanti insya Allah bisa dipraktekkan ya bersama kakak-kakak mentor untuk pada kesempatan pertemuan yang pertama ini. Saya cukupkan sampai sini. Saya akhiri. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعى إليك الخلق كالظمآن